Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Seningsi, NPM 1917051058 dari kelas A, mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Di sini akan dibahas pengantar teori komputasi, bahasa reguler, dan operasi pada bahasa reguler. Pengantar teori komputasi. Teori komputasi sendiri adalah cabang ilmu komputer teoritis. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Pembagian teori komputasi. Teori komputasi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada teori otomata, yang kedua ada teori komputabilitas, dan yang ketiga ada teori kompleksitas. Teori otomata sendiri yaitu teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Lalu, teori komputabilitas adalah untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dan yang ketiga ada teori kompleksitas, yaitu untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda. Model komputasi. Model komputasi itu terdiri dari beberapa model komputasi. Yang pertama ada model finite state automata atau disingkat FSA atau bisa juga disebut dengan FSM, finite state machine. Bentuk tunggalnya disebut automaton dan pluralnya disebut dengan automata. Yang kedua ada pushdown automata atau disingkat dengan PDA, dan yang ketiga ada mesin Turing atau Turing machine atau juga bisa disingkat dengan TM. Berikut adalah model-model dari komputasi itu sendiri. Ada FSA, ada PDA, ada mesin Turing. Dari ketiga model ini modelnya tuh beda-beda. Nah, finite state automata atau FSA atau bisa juga disebut FSM itu sendiri adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Jenis FSA yaitu yang pertama ada deterministic finite automata atau bisa disingkat dengan DFA, dan yang kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. Lalu ada pushdown automata atau PDA. Adalah mesin otomata dari bahasa bebas konteks. PDA adalah sebuah tumpukan dari memori yang tidak terbatas. PDA ini menggunakan memori stack. Stack yaitu kumpulan dari elemen-elemen sejenis yang pengambilan datanya diambil dari puncak atau top of stack, puncak tumpukan. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan masukannya disebut dengan push. Lalu ada mesin Turing, merupakan model yang sangat sederhana dari sebuah komputer, namun memiliki kemampuan komputasi lengkap, komputer tujuan umum. Ilustrasi mesin Turing. Di sini ada head. Head itu membaca dan menulisi sel pita Turing machine, bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Lalu ada FSC atau Finite State Control, yaitu otak dari mesin Turing ini diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Mesin Turing dinyatakan ke dalam 7 tupel. M ini sebagai mesin Turing, yaitu ada 7 simbol, di mana key disebut himpunan state, sigma simbol input, gamma simbol pada pita, delta fungsi transisi, S sebagai state awal, F sebagai himpunan state akhir, dan B
yaitu simbol kosong atau blank. Berikut permisalannya bisa dilihat. Lalu ada bahasa reguler. Bahasa reguler adalah penyusunan ekspresi reguler atau bisa disingkat dengan ER. Bahasa dikatakan reguler jika ada FSA yang menerimanya. Ekspresi reguler atau disingkat RE atau ER didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kosong merupakan ekspresi reguler untuk bahasa reguler himpunan kosong. Lambda, ekspresi reguler bahasa reguler lambda. A merupakan ekspresi reguler untuk bahasa singleton. Jika R, ekspresi reguler untuk bahasa reguler A. Dan S, sebuah ekspresi reguler untuk bahasa reguler B, maka R plus S merupakan ekspresi reguler untuk bahasa A union atau gabungan B. RS merupakan ekspresi reguler untuk bahasa A kali B, dan R pangkat atau R bintang merupakan ekspresi reguler untuk bahasa A bintang. Operasi pada bahasa reguler, urutan prioritas operator dalam bahasa ekspresi reguler itu sendiri. Yang pertama ada operator asterik atau bintang. Yang kedua ada operator concatenation atau titik yang bersifat asosiatif sehingga 021 dapat dikelompokkan dalam kurung 021. Ketiga ada operator plus atau union. U, simbolnya U, atau bisa disebut dengan gabungan bersifat asosiatif. Contoh, ekspresi 01 bintang plus 1 dikelompokkan menjadi dalam kurung 0 dalam kurung 1 bintang plus 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.